وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب أو يختم أبد الأبد والدهر الداهرين رضي الله عنه وجميع المسلمين وقال رضي الله عنه. Malam Jumat tanggal 19 November 2015 berkata, nah jadi aku jelaskan dulu yang telah. Nah sebenarnya kita sudah membuka kitab kan, kata Muqasyaratul Qulub, Sadar Muhammadiyah banyak kan. Nah cuman yang untuk di musola ini ulun membacakan dahulu sebagaimana almarhum Abah Guru Juli juga membacakan kalam-kalam daripada Abah Guru Sawumpul. Nah, tetap mudah-mudahan dengan membaca kalam-kalam Abah Guru Juli, nah dia bisa tukar apa nih kitabnya kan 101 lah, ya, 111 malam sepeninggalan nasihat Abah Haji. Nah, ini untuk malam Jumat. Nah, jadi kalam-kalam almarhum Abah Guru Juli malam Jumat, malam Senin itu kalam daripada almarhum Abah Guru Sawumpul. Nah, itu mudah-mudahan insyaallah bihamdillah wa quwwati dua kalam ini dalam setahun ini putus. Malam hari ini ulun pas genap 39 tahun. Jadi mudah-mudahan ya Allah, malam ya Allah milad. Ya Allah. Karena jam 12 itu pas 39 tahun. Nah, 2024 pas 40 tahun. Toha sudah. Mudah-mudahan satu tahun ini putus kita. Insyaallah alhamdulillah. Malam Jumat tanggal 19 November 2015 berkata Al-Arif Billah, Abah Haji atau yang disebut dengan Syekh Ahmad Juhdian Nur Mujahidin, orang yang mengejar dunia tidak akan pernah merasa puas. Dapat satu mau dua, dapat dua maunya tiga, dapat tiga maunya empat, sampai tidak ada habisnya. Orang seperti itu tidak akan tahu rasa syukur. Dia tidak tahu bahwa dunia itu seperti botol yang bercak madu, namun isinya terdapat racun yang sangat mematikan. Inilah dunia. Nabi SAW bersabda, dunia itu tempat negerinya bala. Tidak ada ketentraman di dunia itu, tidak ada kebahagiaan di dunia itu. Imam Ja'far As-Siddiq berkata, dunia ini tempat musibah dan bala. Dunia ini tempat susah, tempatnya susah. Dunia ini tidak ada kebahagiaan di dunia ini. Dan kalaupun ada itu hanya sebentar. Nah, dunia ini seperti botol yang bercak madu, padahal isinya adalah racun. Jadi dunia ini racun, seperti racun. Cuman capnya madu. Jadi bila kita salah memandang selama hidup di dunia ini, maka alamat kita namanya. Jadi kada beruntung kita. Nah, orang yang mengejar dunia tidak akan pernah merasa puas. Nah, contoh, sebagai contoh, kada tahu tapi bujuran. Waktu kita tamat sekolah, kita hendak masuk PNS, lulus sudah jadi PNS, sekalinya hendak kasih tuntung kasih sekalinya hendak jadi kabin.
tuntung jadi kabin hendak jadi kepala dinas, pensiun berubah jadi anggota DPR, jadi anggota DPR hendak calon pulang jadi gubernur. Nah, calon gubernur hendak pulang karena tuntung di gubernur hendak pulang jadi presiden. Nah, ada habis-habisnya. Habis waktu mengejar sesuatu yang tidak pasti. Nah, jadi dunia itu namanya semakin engkau kejar, inya semakin berjauh. Nah, perasaanmu hanya dapat. Nah, padahal gak ada. Nah, di dunia ini engkau disuguhkan segala macam nikmat-nikmat palsu, kesenangan-kesenangan palsu. Nah, iyalah, inilah dunia. Nah, kalaupun ada di dunia ini yang bagus, paling engkau dapat sebentar. Contoh misalnya, engkau mencari duit ngalih mana, tiba-tiba sekali menghabiskan satu hari. Itulah dunia. Nah, kadang mau pang mencari satu menit menghabiskan ngalih kan mau. Nah, dunia ini mencarinya ngalih, duitnya dicarinya ngalih. Nah, bebanting-banting dapatnya 10.000, sekali seharian menjadi dapat 50.000, menghabiskannya saja. Sisa 23 jam, akhirnya 23 menit asal kita hendak mencari lebih daripada 50.000. Nah, yang lucunya lagi nang itu duit 10.000 atau mau kurang 1.000 kadang mau dipadahkan 10.000. Itu tuh, ini duit 9.000, sekalinya hendak 10.000, 1.000 lagi jadinya, bisa sahinya. Sekalinya anak 11 sudah dapat 10.000, sekali lagi ini juga sahinya. Nah, sifatnya kayak itu. Nah, segala macam yang ada di dunia ini menghambat kita hendak bertaubat. Misalnya kita suka misalnya kainalah hendak taubat sudah terbuka kaina bisa eta. Nah, umur masih anom lagi sekali buk gedang sakar telur kan. Nah, takor kita yalah. Nah, orang yang mengejar dunia itu tidak akan pernah merasa puas. Nah, kada pernah apa aja yang sesahi di dunia ini itu kada akan membuatmu puas. Ya tadi itu hendak dapat satu, hendak dua, dapat dua, hendak tiga, terus sampai akhirnya engkau tidak memikirkan bekalmu menuju akhirat. Nah, ini engkau kena tipu-tipu dunia. Jalan marhum abah dulu kita. Nah, dunia ini sama dengan informasi palsu. Pin dibisiki informasi palsu. Hidup susah, hendak sulit. Pertahanan aku hidup susah ini dibisiki dunia, padahal palsu barangnya. Yang mana belum kawin dibisiki dunia, kayak apa nih umur dah berapa? Kena mon kawin kena to anak halus kita sudah Tuhan sadar lewat ini dunia bisa hanya kata-kata kayak gitu. Nah, sudahlah lagi santai aja, umur anu masih aja, umur masih anu lagi, kain aja betul-betul tamakan kita, tamakan bisikan dunia. Nah, maka orang yang demikian itu tidak ada kata syukur di dalam dirinya. Nah, ada kunci orang hidup di dunia ini, ada kuncinya supaya hidup tadi menjadi tenang.
Apa ini? Yaitu kita mesti yang pertama sekali adalah memahami gawian Tuhan yang harus ini berdaan menyentang segala kebaikan dari Allah. Itu kuncinya dulu. Mun hendak menaklukkan dunia deh. Dunia ini mun kita sasahin ini buka. Nah, jadi mun bahasa kita tuh ada pilihan di sini nih. Di sebelah kanan ini akhirat, di sebelah kiri ini dunia. Ketika engkau kejar dunia, maka dunia akan jauh, akhirat pun akan jauh. Nah, ini engkau di posisi tengah. Terus kita deh, hapus dulu deh. Kita sambil berbentar. Jadi hati-hati, ini rumusnya deh, yang harus tahu banget deh. Jadi hapus dulu tadi bilang. Jadi dunia ini bila engkau kejar, buka. Kayak ada lagunya lah. Spidolnya ada? Ada. Spidol ada. Jadi ini ada rumus-rumusnya supaya engkau kenal betul sama dunia ini, engkau jangan salah menyasai. Ya, sini. Nah, ini dunia. Nah, ya akhirat. Nah, ini posisi kita. Ketika engkau kejar ini dunia, maka dunia akan lari. Artinya tidak akan pernah engkau dapatkan. Tetapi sebaliknya engkau akan makin jauh ke akhirat, seperti tipu sudah berpindah. Paham nggak? Nah, ini kita sasahi dunia ke sini. Sakanya dunia ke sini. Nah, tidak ada di sini. Nah, makin jauh yang semula jarak ke akhirat hanya 50. Pagi tiba tambah jadi 100. Tapi seandainya engkau itu sasahi akhirat, maka dunia akan mengikutimu. Semakin dekat engkau menuju kepada keriduan Allah, artinya menuju akhirat, maka dunia semakin mendekatimu. Itu hukumnya. Jalan. Kalau di situ aja. Karena mau makan di tulisan itu kan dia menonton. Lalu mana? Jadi hati-hati dengan itu. Macam mana kita menyikapi yang demikian itu? Jadi pertama sekali di dalam hidup ini kita harus paham benar bahwasannya kita diisi Tuhan yang harus duduk. Artinya kan harus hanya bagi Tuhan. Maksudnya harus hanya bagi Tuhan. Kita jangan memegang yang harus itu. Maksudnya apa? Apa saja yang terjadi di alam semesta ini, itu mutlak kehendak Tuhan. Itu aja dulu. Harus saja begitu Tuhan. Itulah. Segala yang harus bagi Tuhan ini yang datang kepada kita, pandang itu kebaikan dari Allah. Contoh, sakit. Bisalah kita berilak dari sakit? Kan bisa. Nah, ini yang dimaksud sakit itu harus saja Tuhan mendatangkan, datang. Sakit Tuhan menghendaki sakit itu datang, kan tidak berilak datang. Nah, maka jangan engkau pikirkan. Artinya engkau pikirkan, engkau menolak sakit itu jangan.
itu harus saja begitu kan, terima aja. Lalu kalau sakit itu harus saja begitu kan, artinya Tuhan yang mendatangkan sakit. Kadangkala di apa namanya, kadangkala dihalang-halangi, Tuhan sudah menghendaki sakit itu datang lawan kita. Jangan engkau halangi, jangan berpikiran hendak menghalangi, terima aja, itu dahulu kuncinya. Datang sakit lah, sudah datang sakitnya, ibarat manusia deh. Assalamualaikum, kita buka lawang, wah sakit datang. Waalaikumsalam, sakit masuknya. Orangnya narik sakit, misalnya aku datang ke sini nih, disuruh lawan bos, ujar si sakit tadi aku aja tadi nggih. Nah, supaya hinggap di rumah dia jangan, nah, terima dahulu. Ya, itu dahulu. Coba mungkin kada terima, bakahian di luar karena awal. Tutupi lawang, nggak masalah jendelanya. Nah, tutupi jendela lewat ventilasi. Narang barang harus, ya kan? Datang sakit. Nah, terima dahulu. Arti terima tadi, jangan engkau halang-halangi karena engkau tidak memiliki kuasa, daya dan upaya untuk menghalangi apa yang didatangkan Tuhan kepada engkau. Sampai sudah. Nah, langkah kedua, apa yang didatangkan Tuhan ini sebagaimana di dalam Quran surah An-Nahl ayat 53, segala sesuatu apa saja yang datang kepadamu faminallah, ya Tuhan, datangnya dari aku. Nah, kalau kita sadari itu datangnya dari Tuhan, maka pandang itu kebaikan dari Allah. Kada jauh, ya, itu dipandang kebaikan tidak? Gampang kan ya? Pertama, tadi terima dulu, ya Allah. Arti diterima tadi, kadang kalau dihalangi barangnya, terima aja. Setelah pian terima, baru pian pandang yang datang itu adalah kebaikan dari Allah. Nah, macam mana caranya supaya kebaikan yang datang ini adalah kebaikan dari Allah tajak sebakas diri kita? Caranya, perhatikan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 19, Allah Ta'ala menyatakan inna dina indallahil Islam, agama yang kuridhoi adalah Islam. Pian sudah beragama Islam. Nah, mun bahasa kita nih, Tuhan sudah menyatakan pian sayang, inya sayang lawan pian. Nah, kalau Tuhan sudah menyatakan inya itu sayang lawan dia, mungkinkah orang yang saling menyayangi tega menyakiti orang yang disayanginya? Kan mungkin. Simple aja. Ya data. Simple kan? Tertajak sebakas di sini. Inna dina indallahil Islam. Aku sudah beragama Islam. Jadi musibah yang datang kepadamu ini itu datangnya dari Allah. Nah, Allah sudah menyatakan bahwasanya yang ridhoi adalah orang Islam. Aku agama Islam, berarti Allah ini ridho lawan aku. Kada mungkin Tuhan yang ridho lawan aku ridho lawan inya. Nah, kada mungkin Tuhan itu menyakiti aku. Karena mungkin orang yang saling sayang menyakiti orang yang disayangnya, kecuali orang selingkuh. Ya kok? Kalah. Kita ini biasanya aku lawan deh. Nah, kadang mungkin Gunawan ini misalnya Gunawan tadi mengantarakan ular ke rumahku deh. Padahal Gunawan ini ciptaan. Karena mungkin. Nah, Gunawan ini. Nah, yang pertama, Assalamualaikum guru. Ini dari cinta diantaranya Gunawan. Nah, kotaknya. Oh, dibuka ular isinya. Nah, tetapi karena aku meyakini bahwasannya apa yang Gunawan tadi. Nah, agama yang aku cinta kepadamu. Nah, aku cinta kepadamu, bicara Gunawan tadi. Aku juga cinta kepada Gunawan. Aku meyakini tidak mungkin orang yang saling cinta
itu tega menyakiti orang yang dicintanya. Bukan saya pikir ular-ularan. Tahulah makanan ular-ular yang ada ular aja, kan ada yang ada kelapanya, ya lah manis ularan, ular-ularan dimakan manis rupanya ularan. Tak dia lah ular-ularan namanya. Yang pakai kelapa. Nah, kecuali kalau aku selingkuh, nah, kita bisa selingkuh, mana? Di mana jalan kita selingkuh? Lihat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, semua kita tak. Pernah kok di sini? Ini misalnya aku contoh kalian. Misalnya deh, orang aja nah, ngisi angka, nembak, buntot, ngitung orang aja, nah selingkuh, ya wajar aja Tuhan, diloginya dosa, nah kayak kita selingkuh lawan Tuhan kita selingkuhi. Masya Allah, ingat nah kita terlalu munafik jadi orang. Kenapa? Kita kalau mendengar iblis merasa kita lebih baik daripada ini. Ujar Syekh Abdul Qadir Jilani apa? Bilang kamu lawan orang yang alim orang itu yang ngalih, ya, bila kamu lawan orang gila, harapnya daripada aku yang ngalih. Sekarang itu lihat iblis, kita mau sudah mendangar iblis, laknatullah, mau ada iblis di sini, apa jadi iblis? Aku berdosa lawan Tuhan karena kadang mau menyembah aden. Pian bang menjadi iblis kadang mau menyembah Allah. Kawan, amun iblis taat Allah Taala beribu-ribu tahun ya memuji Allah Taala, satu aja kesalahan iblis tadi. Kenapa? Nah, karena ini kadang mau taat lawan Allah Taala ketika disuruh sujud lawan Adam, kadang mau iblis. Ujar iblis, aku kadang mau sujud lawan Adam. Lalu diusir Allah. Pian bang kadang mau sujud lawan Allah, merasa aman. Masya Allah. Disinilah namanya al-awwalu wajiban alal insan madhifatul istighfar. Yang wajib karena bagi setiap manusia itu sudah menuntut ilmu, inya itu wajib, inya itu menganggap Tuhan Tuhanan, inya lama. Tuhan hebat, inya kada. Tuhan alim, nah, Tuhan cerdas, inya mual. Tuhan kuat, inya lama. Wajib itu namanya. Nah, kadang kita mengitikadkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu hanya itikat kita, tapi itikat tadi kada sepenuhnya. Ya kan? Ada sepenuhnya itikat tadi. Nah, lihat. Kadang kita merasa apa yang kita miliki wahid. Itu dari usaha kita, dari mati-matian kita menyasahi dunia ini dapat. Oh, ternyata ini orang mati-matian ini bila dapat kemalan, ya kok. Nah, mati-matian kita menyasahi dunia dapat sedang. Lalu merasainnya, nah, bahwasanya itu ampuninya. Awas tuh coba malu ya kalau cari ini. Nah, coba lihat, biar isi Honda. Amun hilang Hondanya sedihlah. Amun hilang, ini misalnya nih, aku merokok hanya hilang Honda,
sedihlah. Sedihlah. Hah? Sedih. Tapi sedih kita bukan karena hilang Honda. Honda ke kawan ini hilang sedihlah. Hah? Ada. Berarti sedih kita bukan karena Honda. Buktinya Honda itu hilang. Honda hilang ya. Sedih gue. Soalnya Honda kawan hilang kan sedihnya. Berarti sedihnya bukan karena Honda, tapi sedihnya karena merasa memiliki Honda. Nah, karena merasa memiliki Honda. Nah, ini yang kacau lah ya. Merasa memiliki ini yang kacau. Nah, kayak ini nah. Aku beritikat bahwasanya Gunawan bosku. Gunawan maksud dan tujuanku, dia adalah bosku. Nah, misalnya. Nah, tapi sifat Gunawan kita ambil. Nah, kacau. Kayak apa etikat kan kita ini yang banyak dusta jadinya. Allahu Akbar. Kita etikat. Allah guru. Orang sembahyang itu yang disembahnya Allah enggih. Masalah bisa mengatakan nama ambil sifat orang yang disembah. Masya Allah. Iblis dikeluarkan dari surga karena tidak mau mentaati perintah Allah, yaitu tidak mau sujud dengan Adam. Kita apa? Karena mau sujud lawan Allah. Wah, alahan begitu. Nah, jadi kalau kata lawan iblis, kali-kali badannya baiknya daripada kita. Iyalah gitu lah. Hah? Kalau ketemu orang gila, baiknya daripada kita. Kalau ketemu orang kafir, bang, itu saya katakan tadi hebatnya daripada kita. Mau ketemu iblis, bang, hebat iblis daripada kita. Nah, gitu. Ya. Nah, kenapa mau ketemu orang kafir hebatnya daripada kita? Paknya dapat hidayah, umur anak nanti masuk Islam, selamatnya. Kita membahu. Ini harus dihabiskan pendeknya kita bangga yang mana? Iya kan? Harus dihabiskan pendek. Nah, kita kembali ulang tadi. Jadi namanya kayak gitu. Jadi apa saja yang datang kepada kita itu yakini dulu datangnya dari Allah. Amin Allah, datangnya dari Allah. An-Nahl ayat 23 dalilnya sudah datanglah. Nah, yang kedua kita yakini pula Ali Imran ayat 19 bahwasannya orang yang mendatangkan ini sudah menyatakan kepadaku bahwasannya sayang kepadaku. Kadang mungkin orang yang sayang ini tega menyakiti orang yang disayangnya. Sehingga apa? Nah, sakit yang kita terima tadi terasa kayak nyaman. Terasa kayak nyaman. Taduh juga, tapi terasa kayak nyaman. Nah, itu nyaman ini namanya dirasa. Bukan di mata, bukan di tangan. Ampun rasanya di mata, kasihan orang. Jadi ada orang mau jadi guru dari mata turun ke hati. Ada satu itu sih deh. Menurut buta kita, kita melihat ada turun-turunnya lah. Nah, rasa itu, nah kan di mata kan makannya. Nah, kan di mata. Nah itu dulu. Jadi yang datang ini kalau dari Gunawan yang datangnya sakit kita. Misalnya nih, Gunawan menawak apa nih sampah ke rumah kita. Namun kita melihat Gunawannya sakit kita. Berakhir. Tapi kalau kita Gunawan ini kadang mendidik kita lawan Allah Ta'ala. Amin Allah. Ketika Gunawan menawak sampah ke wadah kita, tapi yang kita pandang itu mazhar saja. Gunawan ini mazhar daripada wujudnya Allah Ta'ala. Sehingga etikatnya bahwasanya yang mendatangkan sampah ini adalah Allah Ta'ala.
kan? Sekalinya nah datang pulang lagi yang kedua, kada mungkin sampah yang datang ini nah itu anak mengotori rumahku, kada mungkin. Sebab gunawan tadi sayang lah, sebab Allah Ta'ala tadi sayang dan aku kada mungkin datang mobil sampah tumpuk habis rumah tadi tuh kan kita habis rumah tadi terdinding lawan sampah. Yakin aku juga sampah ini datangnya dari Allah, pasti kebaikan juga. Harus jaga. Datang lagi orang tentang sampah. Anu apa? Bukan kebersihannya, mantar sampah. Datang. Tutup rumah tadi tak. Ya kan? Sekalinya malam berikutnya datang perampok. Habis rumah di saudara perampok. Padahal kesugihannya di kampung tak tutup sampah. Ada jadinya rumah pindah hatoknya yang dia terjadi. Bawa pulangnya di depannya sampahnya, apalagi di luarnya aja kayak ini, jadi apalagi di dalamnya. Lihat, masya Allah, ya banyak namanya. Nah, suatu ketika ada orang duduk di halte bis. Di belakang halte itu ada pohon serangga, pohon mangga, ada sarang serangga sindananan digubur ke Tuhan, sarang serangga dibus kemuanya habis karena hidup. Tapi ketika kayak ini ya, ada berandainya digigit orang yang sekeliling meloncatan. Ini banyak sarang ya, sarangnya. Nah, ini berandai tadi mikirnya merasakan ini pamin Allah, datang dari Allah, pasti kebaikan. Nah, kipak-kipaknya lihatnya, aku pas di bawah pohon mangga ini, jauh ini, pas datang mobil menabrak. Lihat cara Allah Ta'ala, cara Allah Ta'ala, langsung baru bocor. Tuhan sayang lawan aku, kenapa? Nah, didatangkannya serangga mau aku, sakit yang kurasa, rupanya supaya aku jauh dari situ. Nah, ya, ada rasa sakit itu dari kasih sayang Allah Ta'ala. Banyak dari banyak. Karena kegampangan, tapi ini kalau yang punya merasakan masya Allah, itu kita. Ingat bila kita tadi itu yang datang itu kita pandang itu datang dari Allah, kita yakinkan itu kebaikan dari Allah, mau menerima. Nah, menerima ini syukur namanya. Ginjal kanan kau kerangkat, karena kiri sebelah kiri, karena pulang batu ginjal. Berbeda mana kali batunya lebih mahal deh. Sebelah kiri batu ginjal, sebelah kanan hilanglah ginjalnya. Datang pulang kalium, kekurangan kalium, kekurangan kalsium, datang pulang jantung, datang pulang asam urat, datang pulang macam-macam. Tumbang kajo, kain di tangan kau. Sang orang stroke pergi ke rumah sakit. Bayi ke kantornya, hendak behira aku diangkat. Adi yang ada selain nyapai burungku halus dia burungku itu kan sakit. Mau dana, mau sehat kan? Nah, aku nak kami si Adi, tuan Yuki kan? Kayak itu. Kalian kan apa-apa? Nah, kalian kan apa-apa. Wah, ini kasih sayang Allah Ta'ala. Amin Allah. Pasti ini nih datangnya dari Allah Ta'ala. Nah,
bukan karena yang lain-lain. Ini pasti datangnya. Kalaupun yang lain-lain itu sebabnya aja, sebab ada memberi bekas. Tapi Allah ini datang dari Allah, pasti kasih apa? Kasih sayang, kebaikan dari Allah. Ketika aku lumpuh, paminallah ini datang dari Allah. Nah, ku anggap lumpuh tadi kebaikan dari Allah. Nah, di mana kebaikan dari Allah? Dengan lumpuh tadi, aku melihat anak-anakku datangan. Nah, aku lawan anak-anakku di rumahnya. Nah, yang dahulunya maaf kata saya itu aku disuruh 3 hari hanya masuk. Ini bilang masuk ayah balik merantau, ayah pulang merantau gitu. Itu tanda 3 hari di sini, sehari di sebelah. 3 hari di sini, sehari di sebelah. Tapi ketika aku kering, anak-anak ini ada di sebelah. Nah, berpintar pada anta yang kalau bisa melucu jadi bisa melucu. Nah, kayak kita. Ketika itu diterima, ya Allah ini adalah kebaikan darimu. Nah, ini ya Allah ini penyakit datang darimu, ini adalah kebaikan darimu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, bangun baru kok cabut impus dulu ya baru kok sehat, masya Allah. Saksi hidup juga sehat berkah. Dari yang lumpuh keluar hasilnya kritis, 2 kali keluar kritis sampai hari ini masih kritis. Dan bahkan salah satu dokter muncul, dokter biasanya sudah terbaring karena kondisi kritis. Ini bangun menunjukkan rupanya kita hanya dianukan Allah Ta'ala. Jadi contoh lagi namanya Nabi Muhammad SAW itu kekasih Allah lah, kekasih Allah. Nah, di lain sisi Allah menyatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu adalah kekasihku, tapi di lain sisi Allah bukakan hijab, tangan musibah dan bala kepada Nabi. Hendak dibunuh Sidin, habis itu Sidin diusir dari tempat kelahirannya. Nah, habis itu musibah dan bala, kuitan meninggal dan segala macamnya. Itu kan kekasih Allah. Tapi kenapa musibah dan bala itu didatangkan Allah terus kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah Allah cinta? Ya, Allah cinta. Ternyata Allah kalau sudah jatuh cinta kepada hambanya, itu tidak cinta palsu. Lalu kenapa Allah Ta'ala membawa hijab dan datang musibah dan bala? Rupanya Allah hendak mengetahui apakah kekasihnya ini juga ridho dengan dirinya, apakah keimanan kekasihnya ini. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diputuskan Allah sudah, dia adalah kekasihku, ujar Allah. Lalu datangkan Allah musibah. Pertama, Allah ingin melihat ketaatan, keimanan dari kekasihnya. Yang kedua, Allah ingin melihat keriduan hambanya kepada Tuhan. Kaitan Allah ridho lah lawan kita. Ridho. Ali Imran ayat 19. Pertanyaannya, engkau ridho pada lawan Allah? Itunya. Amun engkau ridho, maka akan ini yang disebut dengan lezat badar. Kaitan. Nah, jadi namanya pertama kita tahu sudah bahwasanya kita ini kan ada daya dan upaya. Nah, yang kedua, segala sesuatu ini itu sebenarnya datangnya dari Allah. Terima itu, yakinkan itu adalah kebaikan dari Allah. Bila engkau pertama memandang itu datangnya dari Allah, yang kedua engkau menganggap yang datang dari Allah adalah kebaikan untuk dirimu, nah maka yang ketiga engkau akan menerimanya dengan senang hati, maka disebutlah syukur. Nah, apabila sudah syukur mengaitan, timbul lagi senang. Nah, ini yang merasa cukup.
ditampiling orang aja. Ya bapak, ditampiling orang ada sarik. Kenapa ada sarik kuitannya? Yang sarik itu telah. Ya, nah bila ini timbul senang, nah hilang bosan. Nah bila hilang bosan, hilang duka cita, maka mati sebuting anak iblis sudah. Ya, bila kita gembira, mati anak iblis. Aja. Coba lihat orang yang sudah gembira benar, mojok tapi takutan benar lagi. Sudah senang gembira bawaannya, kamu takutan lagi. Ya lah, itulah. Nah, jadi orang yang mengajar dunia hidupnya tidak tenang. Artinya dia akan selalu gelisah dan dia akan selalu duka cita. Nah, lalu macam mana caranya? Nah, caranya terima saja apa yang didatangkan Tuhan. Seluruh yang ada di dunia ini, itu seluruhnya datang dari Allah. Tunggu aja. Artinya lah jalani aja. Nah, jalani aja apa yang ada di dunia ini. Nah, pandang aja bila itu nyaman kebesaran Allah. Bila itu kada nyaman kesempurnaan dari kebesaran Allah. Selesai. Nah, lalu pandang itu kebaikan. Kenapa kita mesti memandang kebaikan? Kada mungkin kita terlibat orang yang saling sayang tega menyakiti yang disayangi. Maka muncullah itu adalah kebaikan dari Allah. Bila itu kebaikan dari Allah, mau menerima. Bila itu mau menerima, nah senang menerima, naranya syukur. Bila sudah syukur, maka Allah ridho kepada kita. Arti ridho tadi hilang duka cita. Sama orang baru itu biar anak tahu lah, kita kan banyak isi dosa lah, iyalah banyak. Anak dosa apa dosa kita? Pertama dosa kita gibah namanya, ya kan? Yang kedua dosa kita fitnah, yang ketiga dosa kita macam-macam ini dan segala macamnya dosa-dosa kita kan ada, ya kan? Dari halus sampai bawah ini dosa aja kita ada. Anak tahulah dosa kita diampuni Allah. Anak tahulah kita ini diridhoi Allah, nyaman pada anak. Kayak anak tahu, nah, bila engkau hendak tahu dosamu dimaafkan Allah, maka ada kata timbul di dalam dirimu, nah, memaafkan dosa orang yang menzalimimu. Nah, engkau swagibah lalu minta ampun Allah Ta'ala. Nah, ketika engkau digibah, ada kata rasa kada sarik lawan orang. Bila ada rasa kada sarik lawan orangmu, berarti dosamu berdiri diampuni Tuhan. Nah, ada kata, nah kita itu ridho lawan orang. Bila kita itu ada ridho lawan orang, berarti Allah ridho lawan kita. Nah, ada di dalam tangan tak? Nah, biasanya ridho lawan orang ini kan zaman barangnya. Arti kata nyaman kada ada apa orang bilang itu aku ridho lawan dia kan ada. Yang nampilin iya, orang datang nampilin aku ridho. Ada kan ada ridho lawan orang. Bila ada ridho lawan orang, maka Allah akan ridho kepada mereka. Nah, itu aja. Nah, timbangannya kenapa rezekiku disampaikan Allah? Tuhan kada suami menyampaikan rezekimu. Rezekiku disampaikan ngapa? Kayak seakan-akan Tuhan memataklah rezekimu. Nah, aku bisa duit. Aku bisa duit. Hari ini aku akan juga melawan piannya 10.000, lalu aku jual 2.000. Soalnya sih saya 8.000 itu bilang Tuhan kayak mematak gitu. Enggak lah, terserah Tuhan aja. Kita jual berapa? Enggak pernah. Jalannya Tuhan mematak. Nah, jadi Tuhan itu Allah Ta'ala itu kada suah menyampaikan rezeki kita, kada suah. Lalu kenapa jadi sempit? Nah, kita sorangan yang menyasar. Ini contoh, makanan berjumbung di depan kita, tapi kita sesak napas, kawalah makan apa? Kawan.
Nah, jadi rezeki ini kan ada dia. Rezeki itu diluaskan Allah, janji Allah Ta'ala sudah. Barang beribadahlah engkau kepadaku, bertakwalah kepadaku. Bila sudah tuntut Tuhan, turunlah, keluarlah, carilah anugerah pertolonganmu. Disuruh kita mencari. Tapi ingat, Tuhan menyuruh anugerah pertolongan. Bukan Tuhan menyuruh mencari rezeki, tapi anugerah pertolongan di rezeki itu yang disuruh dicari. Bila sempit mana rezekiku, kepalanya bila juga. Bila sempit mana rezekiku. Nah, Tuhan kadang menyempitkan rezekimu karena Tuhan tidak ada pemalar. Kayak gitu. Lalu kenapa kelihatan sempit? Nah, bukan datang dari Tuhannya, tapi dirimu yang sempit. Kita yang sempit. Kadang mau lapangnya. Nah, sudah diputuskan Tuhan 10.000 udah hendak 20, itu jadi sempit jadinya, alasan sangkal di sini. Tuhan itu menyempitkan rezekiku. Padahal ditanya sudah 10.000. Tuhan nyamannya beban diri. Tahu lah rezekimu sudah tertulis di lauh mahfuz, hari ini dapat 10.000 di mana jalan aku menyempitkan? Saya tumpang. Jadi bila dia dapat hari ini, saya tumpang tertulis di lauh mahfuz karena dia disempitkan kan? Ya. Saya tumpang, saya tumpang. Nah, mau hendak mau hendak lapang pun sorangan lauh mahfuz kan? Tulis saja di sana tuh anak berapa? Ya apa? Nah, itu insyaallah. Ya kan. Nah, jadi kenapa kayak talasa sempit? Nah, bukan rezeki itu yang sempit, rezeki yang datang dari Allah Ta'ala untuk kita itu luas benar ya. Nah, kayak bayimu dari samudra dibukakan luas benar samudra ini. Nah, tapi ketika hendak masuk ke kita, air buju pamitnya ini udah halus. Kenapa? Ini kadang mau lapang, ini sakit terus, tapi ini gembira, ini luas kelihatan. Tapi bilanya sakit di sini. Nah, orang untung harus, datang orang mantarkan nasi, jatah dia sehari sapiring. Sehari sapiring. Nah, yang lain juga sehari sapiring. Nah, cuman yang saya ikut ini untungnya halus. Nah, itu tuh untungnya halus. Yang saya ikut ini kan lama untungnya. Lalu aja habis. Nasi, sikit mana nasi punya sekali makan habis. Untung kan? Jangan untung halus. Jadi kayak itu kan. Jadi ingat di mana apa saja yang ada di dunia ini itu harus hanya bagi Tuhan. Artinya itu faminallah, datangnya dari Allah. Nah, segala sesuatu yang datang dari Allah, pandanglah itu kebaikan dari Allah. Dalilnya segala sesuatu yang datang dari apa saja yang ada di dunia ini, apa saja yang datang kepadamu, dalilnya An-Nahl ayat 53 itu datangnya dari Allah. Nah, yakini sesuatu yang datang dari Allah kepadamu itu dalilnya Quran Ali Imran ayat 19 itu kebaikan dari Allah. Tidak mungkin orang yang saling mencintai itu tega menyakiti hati orang yang dicintai, sehingga timbul bahwa itu kebaikan. Bila itu sudah kita pandang kebaikan dari Allah, mau kita menerima itu. Bila mau menerima itu, tenang hidup kita. Bila tenang, mati anak iblis. Nah, artinya sukacita, gembira terus. Nah, kata gembira terus hidup. Nah, jadi kesimpulannya, bila hidup tenang maka mau syukur. Bila syukur, maka hilang pusat, hilang duka cita. Tapi sebaliknya, bila hidup tadi sudah kada tenang, maka kada mau syukur. Bila kada mau syukur, ujar Tuhan, carilah Tuhan selain aku. Barang siapa yang
tidak sabar atas balaku. Barang siapa yang tidak menerima ketentuan baik dariku, ketentuan buruk dariku, barang siapa yang tidak syukur atas nikmatku, maka keluar dari kolong langitku carilah Tuhan selain aku. Diusir Tuhan kita. Apa tanda Tuhan mau usir kita? Tapacol iman. Nah, itu ya tandanya. Nah, kadang mau pindah kada dasar itu. Aku menang sama hidup itu. Aku menang jauh. Jadi Tuhan mau usir kita. Nah, tanda Tuhan mau usir kita itu adalah dipacul iman kita. Bila dipacul iman kita, nah, jangan sampai itu. Nah, yalah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam hadis, nah, masalah tapacul iman. Kenapa tapacul iman? Nah, akan datang masanya nanti ilmu tidak ada harganya. Nah, kita sambung di malam Senin, insyaallah. Alhamdulillah, bapak. Minta ampun minta itu kepada kesempatan. Nah, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairun Allah
البشر